Pada hari ketiga setelah putraku hilang dari sekolah, ia muncul dalam mimpiku. "Ibu, di dalam tembok ini dingin sekali. Tolong keluarkan aku." Keesokan harinya, ketika aku menghancurkan tembok yang dikatakan putraku dalam mimpi itu, semua orang yang ada di lokasi kejadian terpaku membisu. Angin musim kemarau yang kering dan dingin di bulan Agustus menyusup melalui celah-celah pintu tua, menusuk hingga ke tulang punggungku yang telah bungkuk oleh kerja keras seumur hidup. Sambil memijat punggungku yang melengkung diterpa angin dan hujan, aku menatap tanpa henti ke ujung gang yang ditelan kegelapan pekat. Bayangan putraku tak kunjung terlihat. Suara opor ayam spesial yang mendidih perlahan di atas tungku kayu bakar di dapur memecah keheningan dan membakar hatiku. Opor itu kumasak dengan ayam kampung yang susah payah kucari sepanjang sore di seluruh desa, bahkan kubeli rempah-rempah mahal dari toko jamu di kota. Semua ini untuk Budi, putraku, yang akhir-akhir ini terlihat semakin kurus. Kalau semangkuk ini habis, putraku pasti akan sehat dan segar kembali, batinku. Nama saya Sutinah. Orang-orang biasa memanggil saya Ibu Budi. Suami saya sudah bertahun-tahun merantau untuk mencari uang dan tidak pernah ada kabar, apalagi mengirim biaya hidup sepeser pun. Saya hanya mengandalkan sepetak sawah kecil untuk membesarkan Budi, satu-satunya kebanggaan dan alasan hidup saya. Biasanya, pada hari Jumat pukul 5 sore, bus sekolah yang mengangkut siswa dari sekolah berasrama di kota akan berhenti di gerbang desa. Dari sana, hanya butuh 15 menit berjalan kaki ke rumah kami. Budi selalu pulang sebelum matahari terbenam. Tapi hari ini, matahari sudah lama tenggelam. Aku menatap jam dinding. Pukul 18.30, 19.00, 19.30, meja makan yang sudah kutata sejak tadi telah dingin. Opor ayam sudah kupanaskan 3 kali. Kuahnya menyusut hingga separuh, hanya menyisakan aroma rempah yang pekat memenuhi seluruh rumah. Aroma gurih daging ayam kesukaan Budi sudah lama menguap. Jantungku mulai berdebar tak beraturan. Rasa cemas merayap perlahan dari dalam dada. Mungkin busnya mogok? Aku mencoba menenangkan diri, tetapi tangan dan kakiku gemetar hebat. Akhirnya, aku berlari ke ujung gang. Berdiri meringkuk menahan dingin, beberapa tetangga yang pulang telat dari sawah menyapaku. "Budi belum pulang, Bu Tinah?" Aku memaksakan senyum dan menjawab, "Iya, sepertinya busnya terlambat." "Pak Karto," tetangga sebelah, berdecak. "Anak-anak zaman sekarang, jangan-jangan keasyikan di warnet kota sampai lupa waktu." Katanya anak kota itu pergaulannya menyeramkan. Ucapan Pak Karto yang asal ceplos itu serasa seperti pukulan palu di kepalaku. Putra saya tidak mungkin begitu. Budi saya itu anak emas yang terkenal di seluruh desa, sejak kecil hingga sekarang. Ia tidak pernah sekalipun membuatku susah. Namun, aku teringat penampilannya beberapa kali terakhir ia pulang. Ia tidak lagi berceloteh riang memamerkan nilainya, tidak lagi memelukku dan mencium aroma tubuhku. Ia selalu murung dan mudah tersinggung. Suatu kali, aku membuatkan telur dadar dan membawanya ke kamar. Ia membentakku. "Ibu, jangan ganggu Budi. Budi lagi belajar." Suara pintu yang dibanting membuatku membeku di tempat. Air mata langsung tumpah. Aku hanya berpikir, mungkin dia stres karena pelajaran, atau sedang masa puber jadi sensitif. Tetapi, apakah perubahan itu begitu besar hingga membuatnya tidak pulang, membuat ibunya menunggu dengan cemas seperti ini? Pukul 8 malam. Aku sudah tidak tahan lagi. Dengan tangan gemetar, aku menekan nomor ponsel wali kelas Budi. Nomor berharga yang kudapatkan dengan susah payah setelah memohon berkali-kali untuk berjaga-jaga jika ada keadaan darurat. Nada sambung berdering cukup lama. Terdengar suara laki-laki yang kesal karena tidurnya terganggu. "Halo, siapa ini?" Aku berkata dengan panik, "Maaf, Pak Guru. Saya ibunya Budi, kelas SAPA B. Apa hari ini ada kegiatan di sekolah? Anak saya belum pulang." Guru itu menghela napas panjang lalu membentak, "Ya ampun, Bu, Ibu tahu ini jam berapa? Mengurus anak itu tanggung jawab di rumah. Murid saya ada berapa banyak? Mana mungkin saya tahu satu persatu. Hari Jumat ya tentu saja waktunya pulang. Paling-paling dia ada di warnet atau main dengan temannya. Coba Ibu cari saja di warnet sekitar sana." "Tapi, Pak." Belum selesai aku bicara, telepon sudah ditutup.
Tut, tut, tut. Suara mesin yang dingin menggema di tengah malam yang kelam. Aku termangu sambil memegang ponsel tuaku. Warnet? Anakku bahkan tidak tahu apa itu warnet. Rasa takut yang luar biasa, ketakutan yang belum pernah kubayangkan seumur hidupku, mulai mencekik leherku. Ya Tuhan, anakku, Budi, di mana kamu sekarang? Ketakutan saat ini membawaku kembali ke kenangan beberapa tahun lalu, ke hari ketika kebahagiaan terasa begitu nyata dan dekat. Saat tawa putraku memenuhi gubuk sederhana ini. Saat itu, suamiku juga sudah pergi. Hidup kami berdua sangat miskin. Selama sebulan penuh, lauk di meja makan kami hanya sayuran yang dipetik dari kebun dan ikan-ikan kecil yang ditangkap di sungai, serta sambal terasi. Budi, yang saat itu masih SD, kurus kering seperti lidi. Setiap kali melihatnya, hatiku hancur. Aku bertekad. Bagaimanapun caranya, aku harus memberinya makan enak walau hanya sekali. Hari itu, aku membantu bekerja di sawah kepala desa. Di bawah terik matahari, aku bekerja sepanjang hari tanpa sekalipun meluruskan punggung. Saat jam makan siang, ketika pekerja lain pergi makan, aku diam-diam pergi ke sungai untuk menangkap belut, demi menambah lauk untuk makan malam. Saat matahari terbenam dan aku menerima upah, istri kepala desa memberiku sebongkah daging ayam karena merasa kasihan. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Meskipun sedikit, bagi kami berdua, ini lebih berharga dari emas. Aku berlari pulang secepat kilat. Di kepalaku sudah terbayang pesta ayam goreng yang selalu dinyanyikan Budi setiap kali melihatnya di TV. Aku segera menyalakan api di tungku dan meletakkan wajan besi di atasnya. Aroma gurih ayam goreng yang matang menyebar ke seluruh desa. Aku juga mengeluarkan sambal dan lalapan, serta menanak nasi putih hingga penuh. Budi yang baru pulang sekolah mengendus-endus lalu berteriak, "Wah, Ibu, baunya enak sekali. Hari ini kita makan ayam goreng?" Anak itu melempar tas bututnya dan berlari ke dapur. Matanya berbinar melihat ayam goreng yang kecoklatan di atas wajan. Aku menyajikan 2 piring nasi, 1 untuknya dan 1 untukku. Di piring Budi, kupilihkan potongan daging yang paling besar. Di piringku, hanya ada beberapa potong kecil dan banyak sambal. "Ayo makan, nak. Badan harus kuat biar belajarnya pintar. Ibu sudah tua, tidak perlu makan daging," kataku sambil tersenyum, menyembunyikan perut yang keroncongan. Budi memandang bergantian piringku dan piringnya, lalu dengan hati-hati mengambil sepotong ayam terbesar dari piringnya dengan sendok dan meletakkannya di piringku. "Ibu bohong. Ibu kan kerja di sawah seharian, pasti lebih capek dari Budi, ibu yang makan." Seketika aku terdiam. Tenggorokanku tercekat dan mataku berkaca-kaca. "Anak ini. Ibu sudah memberimu. Kenapa dikembalikan lagi? Cepat makan. Kalau tidak, ibu marah." Anak itu tertawa riang. Senyumnya memperlihatkan giginya yang ompong. "Kalau begitu, kita makan bersama. 1 potong untuk ibu, 1 potong untuk Budi." Malam itu, kami berdua menikmati makan malam terlezat di dunia. Sambil makan, Budi bercerita tentang sekolahnya. "Ibu, Budi dapat nilai 100 lagi di ulangan matematika. Kata Bu Guru, aku yang paling pintar di kelas." "Bagus, anakku memang hebat," kataku sambil mengelus kepalanya. Anak itu menelan nasinya, lalu menatapku dengan tatapan yang lebih serius dari biasanya. "Ibu, Budi janji. Nanti Budi akan belajar yang rajin, dapat banyak uang, dan membelikan ibu rumah yang besar dan bagus. Lebih besar dari rumah Pak Kepala Desa. Nanti kita bisa makan ayam goreng setiap hari, ya?" Aku menangis. Bukan karena sedih, tetapi karena terlalu bahagia. Aku memeluk tubuh kurusnya dengan erat. "Anakku sayang. Ibu tidak butuh rumah besar atau ayam goreng setiap hari. Asalkan anak ibu sehat dan tumbuh dengan baik, ibu sudah tidak mengharapkan apa-apa lagi." Tepat saat itu, Pak Karto yang lewat menengok dari celah pintu. Bau apa ini? Bu Tinah lagi pesta ayam, ya? Pasti Budi dapat nilai 100 lagi." Budi berlari keluar dan menunduk hormat. "Selamat malam, Pak Karto." "Iya, tadi pamer ke ibu dapat nilai 100. Pak Karto tertawa dan menepuk bahuku. Bu Tinah ini benar-benar beruntung. Punya anak yang bikin iri seluruh desa. Benar-benar anak emas. Aku tidak pernah lihat dia main di luar.
Pulang sekolah pasti langsung baca buku atau bantu ibunya. Ini berkah 3 turunan. Bu, aku merasa bangga. Kebanggaan itu, kebahagiaan yang sederhana dan murni itu, adalah kekuatan yang membuatku bertahan di tengah badai kehidupan. Tapi sekarang, di rumah yang sama dengan diriku yang sama, di manakah anak emasku? Mengapa ia meninggalkanku sendirian dalam ketakutan yang semakin besar, bersama opor ayam yang mendingin dan malam yang kelam? Ketika Budi menerima surat pemberitahuan bahwa ia diterima di SMP unggulan di kota, aku merasa senang sekaligus khawatir. Senang karena putraku selangkah lebih dekat dengan mimpinya. Ia bilang ingin menjadi dokter atau insinyur untuk membahagiakanku. Tapi, untuk belajar di kota, ia harus tinggal di asrama. Aku khawatir anak sekecil itu, yang belum pernah lepas dari pelukanku, bisa hidup sendiri dengan baik. Hari pertama mengantarnya ke sekolah masih teringat jelas. Aku meminjam uang ke sana kemari untuk membayar uang sekolah dan biaya asrama, membelikannya selimut dan bantal baru. Di dalam tasnya, kumasukkan beberapa toples abon dan kering tempe buatanku sendiri, sambil berpesan agar ia makan dengan hemat. Saat berpisah di depan gerbang sekolah, ia memelukku erat-erat dengan mata berkaca-kaca. Ibu, akhir pekan Budi pasti pulang. Ibu jaga kesehatan, ya? Aku pun berusaha menahan air mata. Tetapi akhirnya tumpah juga. Iya. Nak, jangan khawatirkan ibu. Belajar yang rajin. Jangan sampai telat makan. Anak itu mengangguk dengan tegar. Akhir pekan pertama, ia pulang dan masih menjadi putraku yang dulu. Ia bercerita dengan semangat tentang sekolah, teman-teman, dan guru barunya. Satu kamar dihuni 8 anak, dan katanya semua pintar. Ia juga pamer telah menjadi ketua kelas. Aku sangat senang dan selalu memasakkan semur jengkol kesukaannya. Namun, kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Sekitar sebulan kemudian, putraku mulai berubah. Ia masih pulang setiap Jumat sore, tetapi tawa riangnya hilang. Ia tidak lagi berlari ke dapur dan memelukku. Ia hanya berkata dengan suara pelan, "Bu, Budi pulang," lalu langsung masuk ke kamarnya. Aku harus memanggilnya berkali-kali saat makan malam. Baru ia keluar dengan enggan, menunduk ke piring nasinya dan makan dengan tergesa-gesa. Ketika aku mengambilkan lauk untuknya dan bertanya, "Tadi di sekolah ada kejadian seru apa?" Ia mengerutkan kening. "Tidak ada apa-apa." Aku bertanya lagi, "Pelajaran bagaimana? Apa kamu bisa mengikuti?" Anak itu meletakkan sendoknya dengan kasar dan membentak, "Ibu ini kenapa sih banyak tanya? Lagi makan juga." Aku membeku. Piring di tanganku nyaris jatuh. Seumur hidupnya, ia tidak pernah berbicara seperti itu padaku. Aku merasa sakit hati, tetapi di sisi lain juga kasihan. Pasti pelajarannya berat sekali, batinku. "Nak, kalau capek, cepat habiskan makanmu dan istirahat. Besok ibu masakan yang enak." Belum selesai aku bicara, ia sudah bangkit berdiri. Sudah kenyang. Ia meninggalkan piring nasinya yang masih tersisa dan langsung masuk ke kamar. Brak. Suara pintu kayu yang dibanting menggema kering. Aku terduduk di depan meja makan yang dingin. Air mata kembali mengalir di pipiku. Apa salahku? Apa anakku tidak menyayangiku lagi? Aku mengambil segelas wedang jahe hangat dan berjalan ke kamar Budi. Aku ragu-ragu cukup lama di depan pintu. Terdengar suara isak tangis dari dalam. Anakku sedang menangis. Aku mengetuk pintu dengan hati-hati. "Budi, ibu bawa wedang jahe." Tidak ada suara dari dalam. Lalu terdengar suara serak. "Enggak mau. Ibu pergi saja. Jangan ganggu." Dua kata "jangan ganggu" itu menusuk jantungku seperti pisau. Aku berdiri mematung. Gelas di tanganku bergetar. Air jahe yang panas menetes ke punggung tanganku, terasa panas seperti terbakar, tetapi tidak sesakit luka di hatiku. Aku kembali ke dapur dalam diam dan duduk sendirian dalam kegelapan. Apa karena aku terlalu miskin, tidak bisa seperti orang tua teman-temannya, jadi anakku malu? Apa karena itu dia jadi membenciku? Aku sempat berpikir untuk datang ke sekolahnya di akhir pekan. Melihat teman-temannya seperti apa, gurunya bagaimana. Tapi aku takut penampilanku yang miskin dan kampungan akan membuatnya malu di depan teman-temannya. Aku tidak berani pergi. Aku hanya bisa berdoa setiap malam untuk keselamatannya dan berharap masa pubernya cepat berlalu.
Ah, andai saja saat itu aku tidak takut, andai saja saat itu aku memberanikan diri untuk menemuinya. Tapi di dunia ini tidak ada kata andai. Keraguan dan ketidaktahuanku telah mendorong putraku ke jalan yang tidak bisa kembali, dan malam Jumat yang menentukan itu adalah hukuman yang mengerikan atas kepengecutanku. Penyesalan atas kepengecutanku kini membara seperti api, membakar batinku. Ini terjadi baru 2 minggu yang lalu, sinyal bahaya yang begitu jelas, dengan bodohnya kuabaikan. Pagi hari Sabtu, Budi, seperti biasa, pulang pada Jumat sore dan langsung mengunci diri di kamar tanpa bicara. Keesokan paginya, aku masuk ke kamarnya untuk mengambil cucian kotor. Anak itu berbaring membelakangi pintu, pura-pura tidur dengan selimut menutupi seluruh tubuhnya. Aku tahu ia hanya pura-pura. Pundaknya terlihat kaku, aku mengambil kemeja seragamnya yang tergeletak sembarangan di kursi belajar, dan jantungku serasa berhenti berdetak. Bagian lengan di dekat bahu robek cukup besar. Itu bukan robekan biasa karena tersangkut sesuatu. Kainnya compang-camping seolah ditarik paksa oleh seseorang. Tanganku gemetar. Aku mendekatkan kemeja itu ke mataku. Di bagian yang robek, ada noda kecoklatan, entah lumpur atau darah kering. Aku tidak mau berpikir lebih jauh, tenggorokanku kering kerontang. Aku berbalik, berjalan ke tempat tidur dan menyibakkan selimutnya. Budi, bangun. Cepat bangun. Anak itu terlonjak kaget. Matanya menunjukkan kepanikan saat melihatku. Tapi itu hanya sesaat. Ia kembali memasang ekspresi menantang dan ketus. Ibu apa-apaan sih? Pagi-pagi begini. Orang mau tidur juga. Aku menyodorkan kemeja robek itu ke depan wajahnya, dan bertanya dengan suara bergetar, ini apa? Jawab jujur. Kamu berkelahi? Ada yang mengganggumu di sekolah? Anak itu menatap kemeja robek itu lekat-lekat. Aku melihat jakunnya bergerak naik turun. Ia merebut kemeja itu dari tanganku dan meremasnya. Bukan. Ibu jangan mikir yang aneh-aneh. Bukan bagaimana? Kemejanya sampai begini. Jangan bohongi ibu. Lihat ini. Jelas-jelas ada yang merobeknya. Siapa yang melakukannya? Teriakku. Ketakutan dan amarah membuatku kehilangan akal. Anak itu terdiam cukup lama. Ia hanya menatap keluar jendela sambil meremas kemeja di tangannya, tidak berani menatap mataku. Kekesangkut pagar belakang sekolah, katanya dengan suara lirih. Di pagar belakang ada kawat berduri yang sudah tua, waktu lewat nggak sengaja kesangkut jadi robek. Cuma itu. Ibu heboh sekali seperti dunia mau kiamat. Alasannya terdengar masuk akal. Alasan yang sangat sempurna, tapi naluri seorang ibu berkata lain. Ia sedang berbohong. Caranya menghindari tatapanku, caranya meremas kemeja seolah ingin memusnahkan bukti. Kalau robeknya sebesar itu, kenapa kemarin waktu pulang tidak bilang apa-apa? Lupa? Ibu? Jangan tanya terus. Kalau robek ya ibu jahit saja. Kalau tidak mau, ya buang saja. Ah, bikin kesal saja. Teriaknya sambil merebahkan diri dan menarik selimut hingga menutupi kepala. Aku berdiri mematung di tempat. Lagi-lagi perasaan tidak berdaya itu, kepengecutan karena takut membuat anakku kesal, menyelimutiku. Aku takut jika terus bertanya, ia akan membenciku dan tidak mau pulang lagi. Aku membungkuk dan mengambil kemeja itu. Baiklah. Ibu tidak akan tanya lagi. Tidurlah. Nanti ibu jahitkan ini. Aku berjalan pelan ke teras dan duduk di tangga batu. Sinar matahari pagi terasa menyengat di wajah, tetapi hatiku sedingin es. Aku memasukkan benang ke jarum, mencari potongan kain dengan warna yang sama. Aku mulai menjahit bagian yang robek dengan hati-hati. Tanganku yang memegang jarum bergetar. Apakah ini menjahit kemeja putraku, atau menjahit ketidaktahuan dan kepengecutanku sendiri? Aku menipu diriku sendiri. Iya, pasti benar tersangkut kawat berduri. Anak-anak zaman sekarang memang sensitif, aku saja yang terlalu berlebihan. Aku memilih untuk mempercayai kebohongan yang jelas karena takut menghadapi kebenaran yang mengerikan. Aku tidak punya keberanian untuk menghadapinya. Sore itu, anak itu menerima kembali kemejanya yang sudah rapi terjahit. Tidak ada ucapan terima kasih. Ia hanya memasukkan kemeja itu ke dalam tasnya dan berkata, "Aku harus cepat-cepat ke kota. Ada janji belajar kelompok." Ia pergi tanpa menoleh sedikit pun.
Aku berdiri di ujung gang, memandangi punggungnya hingga benar-benar hilang di balik rumpun bambu. Perasaan cemas yang tak bernama terasa berat di hatiku, dan aku melepaskannya. Putraku yang membawa kebohongan dan luka yang terjahit di pundaknya, kembali sendirian ke tempat berbahaya itu. Ya Tuhan, Sutinah, perempuan bodoh. Kau tidak hanya bodoh, tapi juga kejam. Kau diam saja dan membiarkan kejahatan terjadi, dan akhirnya kau kehilangan putramu. Kaulah yang mendorong putramu ke dalam bahaya. Tuut, tuut. Suara mesin yang kering menyadarkanku dari ingatan yang penuh rasa bersalah. Aku masih meringkuk di tengah halaman. Di tanganku ada ponsel tua, hawa malam terasa menggigit kulit, tetapi tidak sedingin rasa sakit yang membekukan jantungku. Paling-paling dia ada di warnet. Kata-kata tak bertanggung jawab wali kelasnya terngiang di telingaku. Tidak. Budi tidak mungkin pergi ke warnet. Anak itu takut tempat seperti itu. Suatu kali, saat kami pergi ke toko buku di kota, kami melewati sebuah warnet, terdengar teriakan dan umpatan dari dalam, serta asap rokok yang pekat. Anak itu menggenggam tanganku erat dan mempercepat langkahnya. Ibu. Ayo cepat pergi. Di sana seram sekali. Sepertinya isinya orang-orang jahat. Bagaimana mungkin anak seperti itu masuk ke sana dengan kemauannya sendiri? Guru itu salah. Benar-benar salah. Amarah membuncah menelan rasa takut. Tapi aku tahu, marah-marah sekarang tidak ada gunanya. Aku harus bertindak. Siapa yang harus kuhubungi? Suamiku? Dia entah ada di mana sekarang? Orang yang hanya bisa dihubungi beberapa bulan sekali. Meneleponnya tidak ada artinya. Ya, adikku, Darto. Darto tinggal di desa sebelah, tidak jauh dari sini. Dia punya sepeda motor, dan pasti bisa membantuku. Dengan tangan gemetar, aku menekan nomor Darto. Suaraku tercekat, nyaris tidak bisa bicara. Darto, tolong kakak. Budi hilang. Dari seberang telepon, terdengar suara Darto yang terkejut. Apa? Kakak ngomong apa? Hilang bagaimana? Bukannya dia di asrama? Aku menangis terseduh-seduh sambil berusaha menjelaskan semuanya dengan terbata-bata. Dia tidak naik bus sekolah. Kakak tunggu dari sore. Kakak telepon gurunya, katanya mungkin di warnet. Tapi bukan, Darto. Kakak takut sekali. Perasaanku tidak enak. Sepertinya terjadi sesuatu pada Budi. Kak, tenang dulu, tenang. Teriak Darto mencoba menenangkanku. Jangan-jangan dia marah sama kakak terus menginap di rumah temannya? Sudah coba telepon teman-temannya? Teman-temannya? Jantungku serasa berhenti berdetak. Kenyataan pahit terbentang di depan mata. Aku tidak tahu satupun nama atau nomor telepon teman Budi di kota. Sejak ia berubah, ia tidak pernah sekalipun bercerita tentang teman-temannya. Kakak tidak punya nomor teman-temannya satupun? Aku mengaku dengan suara pilu. Astaga, kakak ini bagaimana? Sih? Anaknya bergaul dengan siapa saja tidak tahu? Teriak Darto, antara marah dan cemas. Baiklah, aku sekarang langsung ke rumah kakak. Telepon lagi guru sialan itu. Minta nomor telepon orang tua teman-teman sekamar Budi. Harus dapat. Cepat. Darto menutup telepon. Aku merasa seperti orang tenggelam yang berhasil meraih sebatang jerami. Ya. Nomor telepon. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian, dan menelepon wali kelasnya lagi. Kali ini, aku tidak akan menangis atau memohon. Sinyal berdering beberapa kali, lalu terdengar suara yang penuh kekesalan. Ada apa lagi, Bu? Tadi kan saya sudah. Pak Guru. Potongku sambil berteriak. Anak saya benar-benar hilang. Saya tegaskan. Jika terjadi sesuatu pada anak saya akan lapor polisi dan menuntut Bapak atas kelalaian. Bapak ini wali kelasnya. Cepat berikan nomor telepon orang tua Rian dan Tino, teman sekamar Budi, semuanya. Nada suaraku yang keras sepertinya membuatnya takut. Ia mendengus lalu bergumam, merepotkan sekali. Tunggu. Terdengar suara kertas bergesekan. 1 menit kemudian, ia membacakan beberapa nomor telepon dengan cepat. Sudah, kan? Coba hubungi mereka dan jangan telepon saya lagi. Saya sibuk. Ia kembali menutup telepon. Aku tidak peduli. Aku segera menelepon nomor pertama.
Terdengar suara perempuan yang ramah. Halo? Iya. Maaf, apa ini dengan ibunya Rian? Saya ibunya Budi. Oh, iya, benar. Ibunya Budi? Ada apa? Ya? Begini Bu. Saya mau tanya. Apa Rian tahu Budi pergi kemana hari ini? Anak saya belum pulang. Hening sejenak di seberang sana. Loh? Aneh sekali. Kata anak saya. Rian? Tadi siang setelah makan siang? Budi terburu-buru sekali. Katanya ibunya menyuruh cepat pulang karena ada urusan mendesak di rumah. Dia bahkan tidak sempat makan siang, langsung membereskan tas dan pergi ke terminal bus. Katanya dia berangkat sekitar jam 11:30. Masa sampai sekarang belum sampai rumah? Kepalaku pusing. Aku menyuruhnya pulang karena urusan mendesak? Iya. Katanya begitu ke Rian. Jadi anak-anak semua mengira ada apa-apa dengan ibu. Oh ya. Bu? Maaf. Apa Budi punya utang di suatu tempat? Tidak, Bu. Terima kasih informasinya. Aku menutup telepon. Seluruh tenaga di tangan dan kakiku seolah hilang. Anak itu berbohong kepada temannya, dan juga kepadaku. Sejak jam 11:30, di mana dia? Dengan tangan gemetar, aku menekan nomor kedua. Ibunya Tino. Budi, ya? Kali ini suara perempuan itu terdengar hati-hati. Anak itu kan pendiam dan agak murung, ya? Kata anak saya, Tino. Dia tidak punya teman dekat dan setiap hari hanya baca buku. Oh. Tapi akhir-akhir ini, ia menggantungkan kalimatnya. Jantungku serasa diremas. Akhir-akhir ini bagaimana? Bu? Tolong beritahu saya. Saya mohon. Begini, kata Tino. Sepertinya Budi sering diganggu oleh kakak-kakak kelas 3. Diganggu? Aku menjerit. Iya. Mungkin cuma bercandaan anak laki-laki. Ya. Dipalak. Diminta uang jajan begitu. 10.000, 20.000 rupiah. Tino juga pernah beberapa kali dipalak, jadi saya kasih uang jajan lebih sambil bilang jangan dekat-dekat dengan mereka. Ibu? Apa mungkin uang jajan? 20.000 rupiah. Kemeja yang robek. Pagar kawat berduri yang tua. Ibu jangan ganggu. Semua kepingan teka-teki itu tiba-tiba menyatu menjadi sebuah gambaran yang mengerikan. Kebenaran yang selama ini coba kuabaikan, putraku, anak emasku, menjadi korban perundungan di sekolah, uangnya dipalak. Anak yang punya harga diri tinggi itu, anak yang berjanji akan membelikanku rumah besar, lebih memilih berbohong dan membentakku daripada menceritakan kenyataan yang memalukan itu. Tepat saat itu, suara motor Darto meraung di gang. Darto berlari masuk ke halaman tanpa mematikan mesin dan berteriak, "Kak, bagaimana? Sudah ketemu?" Aku tidak sanggup berdiri lagi. Aku jatuh terduduk di tanah yang dingin. Aku memegang lengan Darto dan meraung dalam keputusasaan. Darto, tolong Budi. Dia dirundung di sekolah, uangnya dipalak. Ya Tuhan, jangan-jangan mereka. Mereka menyembunyikan Budi di suatu tempat. Darto, cepat. Cepat kita ke kota. Aku sudah tidak waras lagi. Rasa sakit dan penyesalan mencabik-cabik jantungku. Malam Jumat itu menjadi malam terpanjang dalam hidupku. Darto diam-diam memapahku berdiri dan memasangkan helm di kepalaku. Motor tua itu membelah keheningan malam menuju kota. Angin dingin menerpa wajahku seperti cambuk, tetapi aku tidak merasakan apa-apa. Air mata mengalir ke dalam, mengering menjadi asin. Tempat pertama yang kami tuju adalah kantor polisi kota. Petugas piketnya adalah seorang polisi muda yang masih mengantuk. Setelah mendengar penjelasanku, ia menguap lebar-lebar. Aduh, Bu, ini bukan masalah besar. Anak-anak puber kabur dari rumah itu sudah biasa. Hilangnya juga belum ada 24 jam. Jadi belum bisa dibuat laporan orang hilang. Ibu pulang saja. Nanti kalau sudah bosan main, pasti pulang sendiri. Bukan. Teriakku sambil menggebrak meja. Anak saya korban perundungan. Uangnya dipalak. Dia mungkin dalam bahaya sekarang? Bapak tidak mengerti? Polisi muda itu mengerutkan kening dengan kesal. Ada buktinya? Kalau cuma omongan, siapa yang percaya? Pulang saja dulu, Bu. Jangan membuat keributan di kantor malam-malam.
Darto menarik lenganku. Kak, percuma bicara dengan mereka, ayo kita cari sendiri. Kami keluar dari kantor polisi, rasa tidak berdaya dan putus asa memenuhi kerongkongan. Sudah hampir jam 11 malam. Kemana lagi kami harus pergi? Sekolah, kata Darto dengan suara serak. Kita harus ke sekolah. Malam hari, sekolah berasrama itu sunyi senyap seperti kuburan. Gerbang besi yang kokoh terkunci rapat. Aku teringat kebohongan Budi dan meraba-raba setiap tiang gerbang. Semuanya mulus. Tidak ada kawat berduri yang menonjol seperti yang dikatakannya. Putraku telah membohongiku. Kami memanggil-manggil namanya dari luar gerbang dengan putus asa. Budi, di mana kamu? Ibu di sini. Budi. Hanya desau angin malam yang menjawab. Kami mencari di setiap warnet di kota. Darto di depan, aku di belakang. Asap rokok yang pekat, umpatan, suara tembakan yang riuh, hanya ada anak-anak asing yang terpaku pada layar. Putraku, Budi, tidak ada di sana. Aku sudah menduganya. Sabtu, hari pertama Budi hilang. Kabar menyebar hingga ke desa, Pak Karto, istrinya, dan bahkan sanak saudaranya datang dengan kaget. Orang-orang desa mengumpulkan uang secara sukarela untuk menyewa sebuah mobil angkot, dan 10 orang datang ke kota untuk membantuku. Kami membagi tim untuk menempelkan selebaran. Satu-satunya foto Budi yang kumiliki adalah foto ijazah saat masuk SMP. Wajah polos dengan mata yang cerdas. Dicari. Budi. Kami menempelkannya di terminal bus, pasar, tiang listrik, dan tembok-tembok. Kami kembali ke sekolah. Siang hari, sekolah riuh dengan anak-anak. Kami mencari wali kelasnya. Ia mengerutkan dahi melihat kami. Kan kemarin saya sudah. Darto, tanpa banyak bicara, langsung mencengkeram kerah bajunya. Sony, anak berandalan itu. Rumahnya di mana? Itulah nama yang kudengar dari ibunya Tino. Guru itu tergagap ketakutan. Di perumahan Cendana? Rumah yang paling besar di sana? Kami bergegas ke rumah Sony. Rumah putih 3 lantai yang megah seperti villa. Seorang wanita dengan rambut dicat pirang dan kuteks merah menyala keluar. Cari siapa? Ia mengunyah permen karet sambil memandangi kami dari atas ke bawah. Aku menangkupkan kedua tanganku. Saya ibunya Budi, teman Sony. Oh, si anak kampung kutu buku itu? Cibir wanita itu. Kalau cari dia ya cari di tempat lain. Kenapa ke sini? Sony, saya lagi liburan ke Bali sama ayahnya. Berangkat kemarin sore. Ibu-ibu kampung seperti kalian ini bagaimana cara mendidik anak sampai kabur dari rumah? Sudah begitu, datang ke rumah orang bikin ribut. Wanita itu membanting gerbang besi hingga menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Aku membeku di tempat. Liburan? Kemarin sore. Tepat setelah putraku menghilang. Jantungku serasa dihancurkan. Minggu, hari kedua Budi hilang. Kami tidak tahu lagi harus mencari kemana. Kami berjalan seperti hantu menyusuri kota. Gedung-gedung mangkrak, rumah-rumah kosong, pinggir sungai, dan semak belukar kami sisir. Aku tidak makan dan tidak tidur. Suaraku habis karena terus meneriakkan nama putraku. Darto harus terus memegangiku agar aku tidak jatuh pingsan di jalan. Kak, makan bubur ini hot sesuap. Kalau kakak pingsan di sini, siapa yang akan mencari Budi? Darto menyodorkan semangkuk bubur, sambil menangis. Aku menggeleng. Tidak bisa masuk, Darto. Anakku sekarang pasti juga sedang kelaparan dan kedinginan di suatu tempat. Bagaimana aku bisa menelan makanan? Aku hanya minum air, agar masih punya tenaga untuk memanggil nama putraku. Senin, hari ketiga Budi hilang, harapan di dalam diriku meredup seperti bara api yang sekarat. Polisi mulai menyelidiki, tetapi mereka hanya memanggil teman-teman sekamar Budi dan menanyakan pertanyaan basa-basi. Anak-anak itu ketakutan dan serempak menjawab tidak tahu. Orang tua 2 anak lain yang sering bergaul dengan Sony bersikeras bahwa anak mereka ada di rumah sepanjang Jumat malam dan mereka punya bukti. Semua keadaan berbalik menyudutkan putraku. Wali kelasnya dengan licik membisikkan sesuatu kepada polisi. Budi akhir-akhir ini menunjukkan gejala depresi. Nilainya juga menurun. Jangan-jangan dia sengaja kabur karena putus asa? Depresi? Nilai menurun? Aku berlari seperti orang gila dan berteriak.
Anak saya juara kelas. Kalian? Kalian yang membuat anak saya seperti ini. Orang-orang menarikku keluar, katanya aku membuat keributan. Senin malam. 3 hari penuh. 72 jam telah berlalu, Darto dan orang-orang desa membawaku pulang. Rumah terasa sangat dingin. Aku masuk ke dapur. Opor ayam yang kumasak untuk putraku pada Jumat sore itu mengeluarkan bau asam yang menyengat. Bau basi. Bau busuk. Bau harapan yang mati. Aku jatuh tersungkur di lantai. Aku tidak sanggup lagi. Aku merangkak ke balai-balai tua. Darto, semuanya, pulanglah. Biarkan aku sendiri. Kak, dengan kondisi begini bagaimana? Ibu Karto khawatir. Aku tidak akan mati. Pergilah. Aku sangat lelah. Orang-orang pulang dalam diam, dan rumah diselimuti keheningan seperti kuburan. Aku bahkan tidak punya tenaga untuk menangis lagi. Semua energiku terkuras habis. Aku memejamkan mata, tidak menginginkan apa-apa. Tidak ada pikiran. Tidak ada harapan. Aku jatuh ke dalam tidur yang dalam, gelap, dan lelah. Dan di dalam kegelapan pekat itu, aku melihatnya. Putraku kembali, itu bukan tidur. Itu seperti jatuh ke dalam lubang yang dalam, dingin, dan tanpa cahaya. Aku melayang di ruang yang berkabut dan lengket. Hawa dingin terasa menusuk hingga ke tulang. Lalu aku melihatnya. Putraku, Budi, berdiri di tengah ruang kelabu itu. Ia tidak melayang, ia jelas berdiri, tetapi kakinya terbenam dalam sesuatu yang basah dan becek. Seragam yang baru kucuci minggu lalu basah kuyup dan menempel di tubuh kurusnya. Di kepala dan bahunya, gumpalan plesteran semen berwarna kelabu menempel di sana-sini. Budi, panggilku. Ia perlahan menoleh. Jantungku serasa mau meledak. Wajahnya pucat pasi seperti kapur, dan bibirnya ungu kebiruan dan pecah-pecah. Ia menatapku. Ya Tuhan, mata putraku. Bukan lagi tatapan bangga seorang anak emas. Itu adalah lubang yang dalam penuh ketakutan. Mata yang kosong, putus asa, dan memohon. Ia menggigil hebat. Gigi atas dan bawahnya bergemeletup. Ibu. Panggilnya. Itu bukan suara. Itu adalah gema kering dan pilu yang keluar dari sumur yang dalam dan kering. Ibu. Aku kedinginan. Ia mengulurkan kedua tangan kecilnya ke arahku. Tangan pucat yang penuh plesteran semen. Kukunya biru lebam. Tolong aku, Ibu. Kumohon. Aku ingin berlari dan memeluknya. Aku ingin merobek bajuku sendiri untuk menyelimutinya. Tapi tubuhku tidak bisa bergerak. Dinding transparan sedingin es menghalangiku. Ia mulai menangis. Air mata bening keluar, tetapi tidak mengalir di pipinya, melainkan seolah membeku di tempat. Di sini gelap dan sempit sekali. Aku tidak bisa bernapas. Dingin sekali, Ibu. Ia melihat sekeliling dengan ketakutan. Kakak-kakak itu yang mengurungku di sini, mereka memukulku. Ibu, tolong aku, teriaknya. Jeritan tanpa suara. Jeritan yang hanya bisa kudengar. Di dalam tembok ini dingin sekali. Di dalam tembok. Ibu, tolong keluarkan aku. 2 kata di dalam tembok terus terulang. Itu bukan suara, melainkan bor yang menembus kepalaku. Jarum yang menusuk jantungku. Di dalam tembok. Di dalam tembok. Ruang kelabu yang mengelilinginya mulai menyusut. Dinding abu-abu yang basah dan berjamur mendekat dari segala arah, menghimpit tubuh kecilnya. Putraku ditelan oleh tembok, aku hanya bisa melihat tangannya yang terulur putus asa saat ia menggaruk dinding kelabu itu. Tidak. Budi. Jangan tinggalkan ibu. Aku terbangun karena teriakanku sendiri. Jeritanku merobek keheningan malam. Aku terengah-engah. Keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Jantungku berdebar kencang. Aku melihat sekeliling. Gubuk tua, balai-balai, bau opor basi dari sudut dapur. Itu hanya mimpi. Aku memegangi dadaku, mencoba menenangkan diri, air mata mengalir deras. Aku terlalu lelah, jadi mimpi buruk. Anakku pasti marah pada ibunya, makanya datang dalam mimpi yang menakutkan seperti ini. Tapi tidak. Ini bukan sekadar mimpi. Terlalu nyata. Hawa dingin yang basah, wajah pucat seperti kapur,
kedua tangan yang penuh plesteran semen, di dalam tembok ini dingin sekali. Kata-katanya masih terngiang jelas di telingaku. Tidak hilang seperti mimpi lainnya, melainkan menancap di kepalaku seperti paku. Di dalam tembok yang mana? Pikiranku berputar kacau, mencoba menghubungkan semuanya. Aku bergumam seperti orang gila. Tembok, rumah dengan tembok, dan sebuah ingatan samar melintas di benakku seperti kilat di langit malam. Sekitar sebulan yang lalu, saat Budi pulang. Jarang-jarang ia bercerita tentang sekolah. Ibu. Di sudut halaman belakang sekolah ada toilet tua yang sudah tidak terpakai. Seram sekali, seperti ada hantunya. Temboknya retak-retak dan penuh lumut. Katanya dulu ada yang meninggal di sana, jadi tidak ada yang berani mendekat. Kakak-kakak nakal suka merokok di sana, dan katanya temboknya retak, jadi ada ruang kosong di dalamnya. Gelap sekali. Saat itu aku hanya mendengarkan sambil membersihkan sayuran. Sudah, jangan dekat-dekat tempat aneh. Belajar saja yang rajin. Ya Tuhan. Toilet tua. Tembok kosong. Pikiran gila yang mengerikan merayap di tulang punggungku. Aku gemetar hebat. Tidak. Tidak mungkin. Sekejam apapun mereka, bagaimana mungkin? Mereka kan masih anak-anak, kakak-kakak itu, yang mengurungku di sini. Tapi Sony, anak orang kaya itu, langsung pergi liburan pada Jumat sore. Kenapa begitu terburu-buru? Kenapa waktunya begitu pas? Kenapa orang tua dua anak lainnya bersikeras anak mereka ada di rumah? Mereka melindungi anak mereka. Uang 20.000 rupiah, jika hari itu Budi tidak punya uang. Jika di tempat terpencil itu terjadi perkelahian. Jika putraku, tidak. Aku tidak bisa berpikir lebih jauh. Aku tidak boleh berpikir. Tapi naluri seorang ibu bukanlah logika. Itu adalah sesuatu yang primal. Menjerit di dalam hatiku. Putraku ada di sana. Mimpi itu bukan sekadar mimpi. Putraku sudah tidak punya kekuatan lagi untuk bertahan, sehingga ia muncul dalam mimpi untuk memohon pertolongan. Aku terhuyung-huyung bangkit dari bale-bale. Kakiku lemas dan aku jatuh terduduk di lantai tanah. Budi. Nak. Aku harus segera ke sana. Tunggu. Nak. Ibu akan menyelamatkanmu. Aku berjalan sempoyongan. 3 hari 3 malam tidak makan. Aku tidak punya tenaga sama sekali. Aku lapar dan haus. Tidak. Aku harus kuat. Aku merangkak ke dapur. Bau opor basi menyengat, tapi aku tidak peduli. Aku membuka gentong dan mengambil semangkuk air garam, lalu meminumnya langsung. Rasa asin dan amisnya menusuk hingga ke kepala. Aku terbatuk-batuk dan mual, tetapi pikiranku menjadi jernih. Rasa itu membawaku kembali ke kenyataan. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Tembok, aku harus menghancurkan tembok itu. Aku melihat sekeliling rumah, gudang di sudut halaman, tempat menyimpan kayu bakar dan alat-alat pertanian. Aku berlari ke gudang. Aku tidak lagi sempoyongan. Aku berlari seperti orang gila. Cangkul, linggis, arit berserakan. Dan aku melihatnya. Palu godam besar milik suamiku. Palu yang biasa ia gunakan untuk menancapkan tiang pagar atau memecah batu saat membangun rumah. Gagang kayunya sudah licin karena sering dipakai, tetapi kepala besinya yang berat masih terlihat mengancam. Beratnya mungkin lebih dari 10 kilogram. Biasanya, hanya mengangkatnya saja sudah membuat punggungku sakit. Tapi sekarang, entah dari mana kekuatan itu datang. Aku memegang gagang palu, mengumpulkan seluruh tenagaku, dan mengangkatnya. Berat, tetapi tidak seberat rasa sakit dan putus asa yang menghimpit dadaku. Aku menyandangkan palu godam itu di bahuku. Tepat saat itu, suara motor yang kukenal meraung di gang. Kak, sudah pagi. Aku bawa lontong. Darto. Pagi-pagi buta ia sudah datang lagi. Darto masuk ke halaman dan langsung membeku. Ia melihatku. Rambut acak-acakan, mata merah, seorang perempuan membawa palu godam yang lebih besar dari tubuhnya. Wajahnya pucat pasi. Ya Tuhan, Kak. Kakak mau apa? Sudah gila? Cepat turunkan palu itu. Darto berlari untuk merebut palu itu. Aku mengertakkan gigi dan mendorongnya. Minggir. Jangan halangi aku. Maksudnya apa?
Mau kemana? Bawa palu itu mau kemana? Ia benar-benar ketakutan. Mencari anakku. Aku sudah tahu di mana dia. Aku meraung. Suaraku serak seperti besi berkarat. Tahu apa? 3 hari kita sudah obrak-abrik seluruh kota. Kak? Jangan ngaco. Dia di dalam tembok. Jeritku. Air mata tumpah. Di toilet tua di sekolah. Di dalam tembok itu. Dia muncul dalam mimpiku dan memberitahuku. Dia bilang kedinginan dan minta tolong. Antar aku ke sana, Darto. Cepat. Darto menatapku dengan tatapan kosong. Matanya tidak lagi menunjukkan rasa kasihan, tapi ketakutan. Ia menatapku seolah melihat orang gila. Kak. Kumohon tenang. Aku tahu betapa sakitnya perasaanmu. Tapi jangan sampai kehilangan akal sehat. Kamu terlalu lelah, jadi melihat hal-hal aneh. Mana mungkin ada kejadian seperti itu? Mana mungkin anak muncul dalam mimpi? Kak, dengarkan aku, turunkan palu itu, makan lontong ini, nanti kita cari di tempat lain, ya? Ia kembali berlari untuk memelukku dan merebut palu itu. Lepaskan. Aku meronta. Kekuatan binatang yang terpojok muncul. Aku mendorong Darto dengan sekuat tenaga. Ia yang tidak siap terhuyung-huyung dan jatuh di atas tumpukan jerami. Sudah kubilang jangan halangi aku, raungku. Kau percaya atau tidak, aku tidak peduli. Kalau kau tidak mau mengantarku, aku akan berjalan kaki ke sana. Bahkan jika harus mati, aku akan merangkak sampai ke sana. Hari ini, aku harus melihat putraku. Aku menyandangkan palu godam di bahu dan berjalan sempoyongan ke arah pintu. Darto terduduk di tanah, menatapku. Wajahnya penuh keputusasaan dan ketidakberdayaan. Ia sepertinya sadar tidak bisa menghentikanku. Sialan, benar-benar gila. Ia bangkit, membersihkan jerami dari pakaiannya, dan menyalakan motornya dengan tergesa-gesa. Naik. Aku antar. Biar kakak lihat sendiri kalau pikiran kakak itu salah, dan kumohon, setelah itu pulang dan istirahat. Kalau begini terus, sebelum Budi ketemu, kakak yang mati duluan. Aku naik ke jok belakang tanpa bicara. Aku memeluk palu godam yang dingin itu erat-erat, motor tua itu meraung dan melaju kencang. Hari mulai terang, orang-orang yang akan pergi ke pasar subuh mulai terlihat. Mereka melihatku. Seorang perempuan dengan rambut acak-acakan, pakaian compang-camping, dan mata merah memeluk palu godam. Mereka menunjuk-nunjuk, berdecak, dan berbisik. Ibunya Budi, kasihan. Kehilangan anak sampai jadi gila. Aku tidak peduli. Budi, tunggu. Ibu hampir sampai. Nak, jangan takut lagi. Pukul 8 pagi, kami tiba di gerbang sekolah. Siswa-siswa ramai masuk sekolah, dan bel sekolah berbunyi. Satpam tua yang beberapa hari lalu menghalangiku terkejut melihatku. Ia ketakutan melihat penampilanku yang membawa palu godam. Heh, ibu itu mau apa? Mau bikin onar di sekolah? Kembalikan anakku. Kembalikan anakku. Aku tidak berdebat lagi. Aku mendorong satpam itu dan berlari ke lapangan. Darto melempar motornya dan mengikutiku. Kak, kita ke kepala sekolah dulu. Tidak perlu. Anakku. Anakku ada di sini. Aku berlari melintasi lapangan seperti orang gila. Ratusan pasang mata siswa dan guru tertuju padaku. Mereka menyingkir memberiku jalan. Aku berlari ke arah sudut halaman belakang. Itu dia. Toilet tua itu. Berdiri sepi di balik semak belukar yang lebat. Dindingnya kusam dan mengelupas di beberapa bagian. Bau jamur dan pesing yang apek menusuk hidung. Aku berhenti di depannya, jantungku berdebar kencang, telingaku berdengung. Di sini, tepat di tempat yang dikatakan putraku. Budi, apa kamu di dalam? Nak, raungku. Tidak ada jawaban. Hanya desau angin yang sunyi. Darto dan wali kelas datang tergopoh-gopoh. Kepala sekolah dan kerumunan siswa yang penasaran mengelilingiku. Mereka menjaga jarak aman. Ibu Sutinah, apa yang Anda lakukan? Teriak kepala sekolah yang gemuk dan berwajah merah. Masuk ke sekolah membawa palu. Mau membuat keributan? Hei! Tangkap perempuan itu. Wali kelas dan satpam berlari ke arahku. Diam di tempat. Aku mengangkat palu godam dan mengarahkannya pada mereka. Siapapun yang maju selangkah lagi,
Akan kuhancurkan kepalanya dengan ini. Mereka ketakutan dan berhenti. Penampilanku yang seperti orang gila membuat mereka gentar. Aku berbalik menghadap tembok, tembok abu-abu yang bernoda. Anakku ada di dalam sini. Aku menunjuk tembok itu dengan palu. Kalian yang menyembunyikan anakku, kalian yang membunuhnya. Kembalikan anakku. Gila. Benar-benar gila. Teriak wali kelas, tetapi tidak berani mendekat. Itu toilet kosong. Bu. Siapa yang ada di dalam? Ibu berhalusinasi. Kumohon. Tenanglah. Kepala sekolah mencoba menenangkanku dengan nada lembut. Kami juga sedang mencari putra ibu. Tolong letakkan palu itu dan kita bicarakan baik-baik. Bicara? Aku tertawa seperti orang gila. Tawa mengerikan yang baru pertama kali ku dengar dari diriku sendiri. Apalagi yang mau dibicarakan? Putraku muncul dalam mimpiku. Dia bilang kedinginan. Terkurung di dalam tembok ini. Tembok ini. Aku menatap tembok itu lekat-lekat. Mataku terpaku pada satu sudut. Bekas plesteran semen yang terlihat lebih baru dari yang lain. Berbeda dengan dinding sekitarnya yang kekuningan, bagian itu berwarna abu-abu muda, di sudut pertemuan dua dinding. Seolah-olah ditambal dengan tergesa-gesa. Naluriku, mimpiku, kebenaranku, semuanya menunjuk ke sana. Darto. Aku menoleh pada adikku dan berkata dengan suara yang sangat tenang. Terakhir kali aku bertanya, kau percaya padaku? Darto menatapku. Lurus ke mataku. Ia tidak lagi melihat seorang wanita gila. Ia melihat seorang ibu. Ia melirik tembok itu sekali, lalu mengertakkan giginya. Aku percaya, Kak. Aku percaya. Apapun yang terjadi, hancurkan. Jangan. Teriak kepala sekolah. Kalau Anda merusak properti sekolah, akan saya laporkan ke polisi. Aku tidak peduli. Aku mengerahkan seluruh tenagaku. Tenaga yang sudah habis setelah 3 hari 3 malam tidak makan dan kelelahan. Entah dari mana kekuatan itu datang. Yang ada di pikiranku hanyalah putraku ada di balik tembok itu. Ia bilang kedinginan. Ia menungguku. Budi. Ibu datang. Aku mengangkat palu godam tinggi-tinggi di atas kepala. Kraaang. Suara yang memekakan telinga mengguncang dunia, saat plesteran semen yang baru itu hancur berkeping-keping, menyebarkan serpihan semen ke segala arah. Ya Tuhan! Orang-orang menjerit. Cepat seret perempuan itu keluar. Aku tidak mendengar apa-apa. Telingaku berdengung, darahku naik ke kepala. Aku mengangkat palu lagi, kraang. Batu bata mulai retak. Kraang. Sekali lagi. Tembok itu bergetar, lalu sebagian besar dinding runtuh berantakan, batu bata dan serpihan semen berjatuhan. Sebuah lubang hitam pekat muncul, dan dari dalam lubang itu, bau busuk yang memuakan menyembur keluar. Bau kematian, bau mayat yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Bau yang mengalahkan bau jamur dan pesing. Itu. Apa itu? Wali kelas tergagap dan mundur. Wajah Darto pucat pasi. Aku gemetar. Seluruh tubuhku gemetar hebat. Aku melepaskan palu godam. Palu itu jatuh ke tanah dengan suara gedebuk. Aku berjalan sempoyongan ke arah lubang itu. Aku berlutut di depannya. Aku menyipitkan mata untuk melihat ke dalam kegelapan. Dan aku melihatnya. Di antara celah-celah batu bata yang hancur, terlihat sepotong kain yang kukenal. Kain seragam biru putih yang kukenal, itu adalah lengan kemeja seragam, dan di atas lengan itu ada bekas jahitan. Bekas jahitan yang kikuk dan gemetar. Itu adalah bekas jahitanku. Bekas jahitan yang sama persis dengan yang kujahitkan untuk putraku 2 minggu yang lalu. Tidak. Tidak. Aku mengulurkan tangan ke dalam lubang. Ingin menggalinya. Ingin mengeluarkan putraku. Kakak, jangan. Darto memelukku dari belakang. Ia juga sudah melihatnya. Ia meraung dengan suara serak. Polisi? Panggil polisi. Cepat. Kepala sekolah mengeluarkan ponsel dengan tangan gemetar. Beberapa siswa mulai menangis. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Pandanganku kabur. Aku hanya menatap lekat-lekat pada potongan kain biru putih itu. Nak, itu baju yang ibu jahitkan. Kenapa? Kenapa kamu ada di sana? Dunia berputar. Aku pingsan. Aku tidak tahu berapa lama aku pingsan. Saat membuka mata,
Bau pertama yang kucium adalah bau desinfektan. Bau yang tajam menusuk hidung. Aku terbaring di atas ranjang besi tua di puskesmas desa. Darto duduk di samping ranjang sambil menunduk. Matanya bengkak. Kak, sudah sadar? Minum dulu. Aku melihat Darto, tetapi tidak bisa bicara. Tenggorokanku kering dan sakit seperti diisi pasir. Aku mencoba bergerak, tetapi seluruh badanku ngilu. Aku berusaha bangkit. Budi di mana, Darto? Aku cuma mimpi. Kan? Tembok itu, potongan baju itu, semua cuma mimpi, kan? Aku memegang lengan Darto dan memohon. Kumohon, anggukan saja kepalamu dan aku akan percaya. Tetapi Darto hanya menunduk dan bahunya berguncang. Ia mulai terisak. Maaf. Kak. Maaf. Jantungku berhenti berdetak. Tidak. Darto. Bilang itu bohong. Bilang itu mimpi. Kumohon. Sudah ditemukan? Kak. Sudah ditemukan? Suara Darto pecah. Polisi sudah membongkar seluruh temboknya. Benar. Dia benar-benar ada di dalam. Budi. Benar-benar. Kak, dunia runtuh. Ini bukan lagi pikiran. Bukan lagi naluri. Ini kenyataan. Putraku, anak emasku, kebanggaanku, alasan hidupku, anak itu telah tiada. Mati secara tidak adil. Di sudut yang kotor, dingin, dan gelap itu. Aku mencabut jarum infus yang tertancap di lenganku dan melemparkannya. Darah menyembur. Tapi aku tidak peduli. Aku berlari ke pintu. Anakku, kembalikan anakku. Kalian pembunuh, kembalikan anakku. Darto dan perawat-perawat bergegas menangkapku. Kak, tenang. Jangan begini, kakak harus hidup. Hidup untuk menuntut keadilan bagi Budi, keadilan. Aku berhenti, ya. Keadilan. Siapa? Siapa yang melakukan ini? Siapa yang membunuh putraku? Aku mengertakkan gigi dan bertanya dengan suara serak. Polisi sudah menangkap mereka, kata Darto di sela tangisnya. Sony, dan dua temannya. Teman sekelasnya, Tino dan Rian. Sony, bukannya dia liburan? Bohong. Seluruh keluarganya bersekongkol. Polisi menangkapnya di bandara. Mereka mau kabur. Bajingan-bajingan itu sudah mengaku semuanya, Kak. Dan kebenaran yang mengerikan terungkap. Kebenaran yang jauh lebih kejam dari yang kubayangkan. Pada Jumat sore yang menentukan itu, Sony, Tino, dan Rian menunggu Budi di toilet tua. Mereka tidak lagi meminta uang receh. Kali ini, mereka meminta Rp50.000 sebagai uang keamanan akhir pekan, Rp50.000. Ya Tuhan, dari mana putraku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Uang yang kuberikan padanya dengan susah payah, yang kusisihkan dari hasil keringatku, hanya Rp5.000 untuk ongkos bus. Rp5.000? Anak itu tidak punya uang selain ongkos busnya. Ia tidak bisa memberikannya. Ia berlutut dan memohon. Ia bilang ibunya sudah memasak dan menunggunya di rumah. Ia mohon agar diizinkan pulang. Tapi iblis-iblis itu tidak berhenti. Mereka memukulinya dan merobek lagi ke meja yang kujahitkan. Putraku yang punya harga diri tinggi tidak tahan. Ia melawan. Ia menggigit lengan Sony. Saat berkelahi, Sony yang kalap mendorongnya dengan keras. Budi kehilangan keseimbangan, dan kepalanya terbentur sudut tembok semen yang tajam. Ia langsung jatuh. Darah mengalir, dan ia menghembuskan napas terakhirnya. Tewas seketika di tempat. Ketiga anak itu panik. Usia mereka baru 13,14 tahun, tetapi kejahatan sudah merasuki mereka. Mereka tidak memberitahu siapapun. Tidak memanggil ambulans, karena mereka takut. Mereka melihat lubang di tembok itu, dan mereka memasukkan putraku ke dalamnya. Mendorong tubuh putraku yang masih hangat ke dalam celah tembok yang dingin dan gelap itu. Lalu,
Mereka mengambil semen dan pasir dari gudang sekolah dan menambal tembok itu dengan tangan mereka sendiri. Mereka membuat makam untuk putraku di sana. Setelah selesai, mereka pulang ke rumah seolah tidak terjadi apa-apa. Sony berbohong pada orang tuanya, dan seluruh keluarga pergi berlibur. Dua anak lainnya berakting seperti anak baik. Mereka pikir tidak akan ada yang bisa menemukannya. Mereka percaya putraku akan dianggap hilang begitu saja. Ya Tuhan! Penderitaan macam apa ini? Mereka membunuh putraku hanya karena 50.000 rupiah. Tidak. Putraku mati karena 5.000 rupiah, ongkos bus untuk pulang dan memakan masakan ibunya. Setelah mendengar semua cerita itu, aku tidak lagi berteriak atau menangis. Aku hanya diam. Keheningan yang menakutkan. Darto mengguncang tubuhku. Kak, bicaralah. Marahi aku. Pukul aku. Jangan diam saja begini. Aku menatap Darto dan tersenyum. Mati, ya. Benar-benar mati? Anakku sudah mati? Aku jatuh pingsan? Kali ini, aku tidak ingin bangun lagi. Nak, ibu akan menyusulmu. Jangan tinggalkan ibu sendiri. Dingin. Ya? Ibu akan datang dan memelukmu. Aku tidak mati. Orang-orang tidak membiarkanku mati. Saat aku membuka mata lagi, bukan lagi di puskesmas, melainkan di gubuk tuaku. Bukan lagi bau desinfektan, melainkan bau dupa yang pekat menusuk hidung. Suara tangisan, lantunan doa, dan alunan musik yang pilu terdengar. Aku berada di tengah-tengah upacara pemakaman putraku. Aku bangkit. Di depanku, di tengah rumah, ada putraku. Ia tidak lagi basah, tidak lagi penuh plesteran semen. Ia terbaring dengan bersih di dalam peti kayu murah yang dibelikan Darto dan orang-orang desa. Di atas meja sesajen sederhana, terpajang foto ijazahnya. Ia tersenyum. Dengan mata yang polos dan cerdas. Anak emasku. Aku tidak menangis. Air mataku sudah kering. Aku turun dari ranjang dengan kaki telanjang dan berjalan sempoyongan ke arah putraku. Orang-orang memberiku jalan. Ibu Karto, Darto, kerabat. Mereka menatapku dengan campuran rasa takut dan kasihan. Aku berdiri di depan peti putraku dan menatapnya lama. Budi, bisikku. Sudah pulang, ya? Kenapa tidak panggil ibu? Kenapa tidak bilang lapar? Opor yang ibu masak sudah basi. Tina, sabar. Ibu Karto memelukku dan terisak. Menangislah. Jangan diam saja begini. Kalau menangis, hatimu bisa sedikit lega. Aku menatap Ibu Karto dan tersenyum. Lega? Anakku sudah mati. Mati dengan begitu mengenaskan di dalam tembok yang dingin dan gelap. Bagaimana bisa lega? Aku tidak bisa menangis. Ada lubang hitam besar di dadaku. Lubang itu menelan semua perasaanku. Hari pemakaman, seluruh penduduk desa mengantar. Aku adalah seorang ibu yang kehilangan anak, tetapi hari itu aku adalah orang yang paling waras. Aku tidak meraung-raung atau meronta-ronta. Aku hanya mengikuti keranda dari belakang dalam diam. Darto mencoba memapahku, tetapi ku tepis tangannya. Jalan terakhir bersama putraku ini, aku ingin melewatinya dengan kekuatanku sendiri. Liang lahat sudah digali. Orang-orang menurunkan putraku. Saat cangkulan tanah pertama jatuh di atas peti, aku tersadar. Mereka sedang mengubur putraku. Merampasnya dariku untuk selamanya. Tidak, teriakku. Baru saat itulah aku meraung. Jangan kubur anakku. Dia kedinginan. Dia takut gelap. Dia sudah 3 hari di dalam tembok. Jangan dikubur. Angkat lagi. Cepat. Aku melompat ke dalam liang lahat dan menggali tanah seperti orang gila. Darto dan para pemuda desa menarikku keluar. Aku menggigit, mencakar, dan memukul semua orang yang memegangiku. Kembalikan anakku. Kalian pembunuh. Kembalikan anakku. Aku meronta dan mengamuk, dan pingsan lagi. Selama beberapa hari berikutnya, aku hidup seperti bayangan. Bukan lagi diriku. Seorang ibu yang kehilangan jiwa. Aku tidak makan, tidak minum, tidak bicara. Aku hanya mengulang satu hal. Pagi-pagi buta, sebelum kabut sirna, aku pergi ke ujung gang. Aku duduk di atas batu tempatku biasa menunggunya, menatap tanpa henti ke jalan dari arah kota. Aku menunggu putraku yang kurus, menggendong tas sekolah yang berat, berlari sambil berteriak,
Ibu, aku pulang. Matahari terbit dan menyengat kulitku, aku tidak peduli. Hujan turun dan membasahi seluruh tubuhku, aku tidak peduli. Ibu Karto datang membawa nasi, Tinah, makanlah sedikit. Aku menggeleng, Ibu Karto menangis. Kalau kamu sakit begini, apa Budi akan senang? Kamu mau mati menyusul anakmu? Aku mengangguk. Ya, aku ingin mati, tidak ada alasan untuk hidup, aku duduk di sana dari pagi hingga matahari terbenam dan jalanan tak terlihat. Lalu aku pulang dan meringkuk di bale-bale. Aku memeluk kemeja seragam yang kujahitkan, mencium sisa samar bau keringat putraku, dan menyalahkan diriku sendiri. Kenapa? Kenapa saat itu ia membentak dan aku mundur? Seharusnya aku menamparnya, memeluknya, dan terus bertanya sampai tuntas. Kenapa saat melihat kemeja robek itu aku percaya alasan konyol tentang kawat berduri? Kenapa aku takut anakku marah? Aku pengecut dan bodoh. Aku ibu yang berdosa. Jika aku lebih peduli, jika aku lebih berani, jika aku tidak takut pada amarahnya. Ya, akulah yang membunuh putraku. Iblis-iblis itu hanya mendorongnya, tapi yang menutup jalan terakhirnya untuk hidup adalah aku. Suatu siang, saat aku duduk di ujung gang, dua pria asing berpakaian lusuh dan seorang wanita mendekat. Mereka melihatku dan langsung berlutut. Mereka bersujud di hadapanku. Ibu, mohon maafkan kesalahan kami. Kami orang tua Tino. Kami orang tua Rian. Kumohon. Mereka menangis tersedu-sedu. Aku menatap mereka dengan mata kosong. Kami akan memberikan ganti rugi. Berapapun akan kami siapkan. Kumohon, Bu. Tolong tuliskan surat permohonan keringanan hukuman untuk anak-anak kami. Mereka masih kecil, tidak sengaja. Ganti rugi. Aku bangkit dari tempat duduk, dan tersenyum. Senyum mengerikan itu. Aku berjalan ke depan mereka dan menatap lurus ke mata mereka. Saya tidak butuh uang. Suaraku kering. Aku membungkuk. Apa kalian bisa menghidupkan kembali putraku? Mereka membeku dan berhenti menangis. Hidupkan kembali putraku. Raungku. Mereka mundur ketakutan. Pergi. Semua pergi. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Pergi. Mereka bangkit dengan panik dan lari tunggang langgang. Aku kembali terduduk di atas batu. Keluarga Sony, kata Darto, ayahnya yang tertangkap di bandara ikut dipenjara karena menyembunyikan pelaku dan menghilangkan barang bukti. Keluarga itu menjual rumahnya di kota dengan harga murah dan kabur dari daerah ini. Pergi. Semua pergi. Kembalikan saja putraku. Aku berpikir akan mati di ujung gang ini. Mati kelaparan, mati kepanasan, atau mati kedinginan. Bagi ibu terburuk sepertiku, itulah satu-satunya akhir yang pantas. Tapi orang-orang tidak membiarkanku mati. Kepedulian warga desa, yang biasanya hanya kuanggap sebagai basa-basi, kini menjadi tali penolong yang menarikku. Ibu Karto yang memulainya. Ia tidak lagi membujukku dengan kata-kata. Ia menunjukkannya dengan tindakan. Hari itu, aku kembali duduk termenung di ujung gang di bawah terik matahari. Ibu Karto diam-diam mendekat dan meletakkan caping di kepalaku. Aku melemparkannya, Ibu Karto mengambilnya lagi dan meletakkannya kembali. Tanpa berkata apa-apa, aku melemparkannya lagi. Ibu Karto membentak, ya sudah, lempar terus. Biar kamu mati kepanasan, kalau kamu mati, apa Budi bisa hidup lagi? Kalau kamu mati, apa para bajingan itu akan dihukum setimpal? Tidak. Kalau kamu mati, mereka malah akan menertawakanmu dan berkata, ibu bodoh itu akhirnya mati menyusul anaknya. Aku terdiam. Pulang, Ibu Karto menarik lenganku. Aku seperti boneka kain yang ditariknya. Ia menyeretku sampai ke rumah. Di atas bale-bale, ada semangkuk bubur encer. Ibu Karto mengambil sesendok dan menyodorkannya ke mulutku. Aku mengatupkan mulut rapat-rapat dan menggeleng. Praang. Ibu Karto membanting mangkuk bubur itu ke lantai. Mangkuk itu pecah berkeping-keping. Tidak mau makan. Kan? Baiklah. Aku juga tidak akan makan. Aku akan duduk di sini bersamamu. Kalau kamu mati kelaparan, aku akan ikut mati kelaparan. Kita lihat apa itu yang kamu mau. Ibu Karto duduk di lantai tanah di antara pecahan mangkuk. Benar-benar duduk. Menatapku lekat-lekat. Aku juga menatapnya.
Ia juga kurus dan bungkuk. Suaminya sudah lama meninggal, anak-anaknya merantau semua. Orang yang tidak punya alasan untuk mati karenaku. Aku melihat bubur yang tumpah, dan aku merasa lapar. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku merasa lapar. Aku berkata dengan suara lirih. Jangan, Bu. Saya akan makan. Benar mau makan? Tanya Ibu Karto. Aku mengangguk pelan. Ibu Karto menghela napas, lalu bangkit dan pergi ke dapur untuk mengambil semangkuk bubur lagi. Ia memberikannya padaku tanpa berkata apa-apa. Tanganku gemetar, aku menerima mangkuk bubur itu. Hangat. Kehangatannya menjalar melalui telapak tanganku. Aku makan. 1 sendok. 2 sendok. Sambil makan, aku menangis. Air mataku menetes ke mangkuk bubur. Rasanya asin, tetapi itu adalah rasa kehidupan. Sejak hari itu, Ibu Karto tidak pernah meninggalkanku sendirian. Pagi hari ia merebuskan ubi, siang hari nasi dengan lauk sayuran, dan malam hari bubur lagi. Lalu tetangga belakang, tetangga sebelah, semua datang. Mereka tidak lagi datang untuk menghibur. Mereka datang untuk hidup bersamaku. Tetangga belakang membawa sayuran yang baru dipetik. Tinah, ini baru metik dari kebun. Masih muda, makanlah biar ada tenaga. Tetangga sebelah membawa cangkul dan pergi ke sawahku. Rumputnya sudah tinggi. Kalau kamu tidak kerjakan, biar aku yang bersihkan. Nanti kalau sawahnya dibiarkan, Budi bisa marah sama ibunya. Nama Budi membuat jantungku kembali nyeri. Tapi kata-kata mereka benar. Sawah ini tidak boleh menjadi lahan tandus. Sawah ini adalah darah dan keringatku dan putraku. Darto datang beberapa hari sekali. Mengurus semua surat-surat dan proses hukum. Kakak, jangan khawatir, suaranya tidak lagi serak karena tangis, tetapi menjadi lebih tegar. Putusannya sudah keluar. Sony karena di bawah 14 tahun, masuk lembaga pemasyarakatan anak selama 5 tahun. Ayahnya karena membantu menyembunyikan pelaku, dihukum 3 tahun penjara. Tino dan Rian masing-masing mendapat pengawasan selama 2 tahun. Dan keluarga mereka diwajibkan membayar ganti rugi pada kakak. Aku tahu uang tidak bisa mengembalikan Budi, tapi mereka harus membayar perbuatannya. Hukum masih ada, Kak. Aku diam. 5 tahun, 2 tahun. Harga nyawa seseorang, harga nyawa anak emasku, hanya segitu. Amarah kembali membuncah, tetapi aku tidak lagi mengamuk seperti orang gila. Suatu sore, kepala sekolah datang menemuiku. Bukan kepala sekolah gemuk berwajah merah itu. Ia sudah dipecat. Ini kepala sekolah yang baru. Ia tampak ramah dan bijaksana. Ia membawa sekeranjang buah dan sebuah amplop. Ia meletakkan buah di altar Budi dan menyalakan dupa. Ia menatap foto putraku cukup lama. Lalu ia berbalik dan duduk di kursi di hadapanku. Saya kepala sekolah yang baru. Saya datang mewakili sekolah untuk meminta maaf kepada ibu dan keluarga. Ia menunduk dalam-dalam. Aku tidak berkata apa-apa. Ini kesalahan kami, kesalahan yang sangat besar. Ketidakpedulian dan ketidakbertanggungjawaban kami telah menyebabkan tragedi ini. Wali kelas yang lama juga sudah diskors. Ia melanjutkan, suaranya tercekat. Sekolah dan komite orang tua telah mengumpulkan sedikit sumbangan. Terlalu memalukan untuk disebut ganti rugi, tapi ini adalah rasa bersalah kami, mohon diterima. Ia mendorong amplop itu ke arahku. Aku melihat amplop itu. Uang lagi? Aku menggeleng. Saya tidak butuh uang, Pak. Kepala sekolah terdiam. Lalu, apa yang ibu butuhkan? Apapun yang bisa sekolah lakukan. Aku menatapnya. Di dalam lubang hitam keputusasaanku, untuk pertama kalinya aku merasakan sesuatu yang berkilau. Aku tidak tahu apa itu. Pulanglah. Saya belum memikirkannya. Kepala sekolah bangkit dengan tenang. Baik, Bu. Kapanpun ibu membutuhkan sesuatu, silakan datang ke sekolah. Ia pergi. Aku tidak butuh uang, tetapi aku butuh sesuatu. Sesuatu yang tidak akan membuat kematian putraku sia-sia. Sesuatu yang akan mencegah anak-anak lain menderita seperti putraku. Aku harus hidup. Aku sadar. Bukan untuk menunggu putraku kembali, tetapi untuk melakukan sesuatu. Aku harus hidup untuk melanjutkan bagian hidup putraku.
Waktu berlalu. Rasanya baru kemarin aku meronta-ronta di atas makam yang baru, tetapi sekarang rumput hijau sudah tumbuh di atasnya. Musim kemarau yang ganas berlalu, dan musim hujan datang dengan lebatnya. Lalu angin musim kemarau kembali bertiup, haul pertama putraku. Aku tidak lagi duduk di ujung gang. Subuh itu, aku bangun sebelum ayam berkokok. Aku pergi ke kebun memetik sayuran termuda, dan memetik setandan pisang yang baru mulai matang. Aku mengambil segenggam beras ketan, mencucinya, dan merendamnya. Lalu aku mengambil sedikit uang dari tabungan yang berisi uang ganti rugi dari keluarga pelaku dan sumbangan dari sekolah. Aku pergi ke pasar. Aku tidak membeli bunga atau replika rumah dari kertas. Aku membeli sepotong daging ayam yang bagus dan beberapa butir telur. Aku kembali ke rumah dan sibuk di dapur. Aku memasak gulai ayam, makanan kesukaan Budi. Makanan yang pernah kujanjikan akan kumasakan setiap hari. Aku menata sesajen dengan sepenuh hati. Gulai ayam, opor, mie goreng, nasi ketan, persis seperti meja makan pada Jumat malam saat aku menunggunya. Aku menata meja di samping foto putraku. Aku menyalakan dupa, asapnya mengepul membuat mataku perih. Budi, ibu sudah siapkan makanan. Ayo makan. Hari ini haul pertamamu, ya? Sudah setahun ternyata. Aku berdiri dalam diam. Aku tidak menangis. Hatiku tenang, tetapi sakit seperti disayat pisau. Anakku, ibu tidak menangis lagi. Ibu juga tidak menunggumu di ujung gang. Apa kamu marah pada ibu? Aku mengelus foto itu dengan lembut. Ibu sekarang tahu. Mati menyusulmu bukanlah jalan keluar. Ibu harus melakukan apa yang dulu kau janjikan pada ibu. Aku teringat janji putraku. Aku akan belajar rajin dan membelikan ibu rumah yang besar. Nak, bisikku, ibu tidak butuh rumah besar. Gulai ayam juga bisa ibu masak sendiri. Tapi janjimu yang lain. Janji untuk belajar rajin dan membantu dunia. Ibu yang akan melanjutkannya. Aku berbicara seolah-olah Budi ada di hadapanku. Waktu kepala sekolah yang baru datang dan bertanya apa yang kubutuhkan, ibu belum terpikir. Tapi sekarang ibu tahu. Ibu tahu apa yang harus dilakukan dengan uang dari mereka, uang sumbangan dari sekolah. Kau mati karena takut. Kau mati karena tidak bisa bicara, dan kau mati karena tidak ada siapa-siapa di sisimu, ibu. Ibu sekarang tidak akan membiarkan anak lain menderita sepertimu. Aku bersujud di hadapan putraku, seolah bersujud pada seorang dewa. Aku berterima kasih, karena pengorbanannya telah menyadarkanku. Ibu janji. Dengan uang ini dan sisa hidup ibu akan melakukan itu, bantulah ibu dari surga. Nak, untuk pertama kalinya dalam setahun, aku merasa hatiku ringan, rasa sakit itu masih ada, tetapi tidak lagi menjadi lubang hitam yang menelanku. Itu telah berubah menjadi kekuatan. Aku membereskan sesajen dan mengambil sepiring penuh nasi dengan sepotong daging terbaik di atasnya. Ayo, nak, makan. Dan kita mulai bersama-sama. Sore itu, aku pergi ke sawah, bukan ke ujung gang. Aku mencangkul. Aku harus hidup. Hidup dengan terhormat. Beberapa hari kemudian, aku mengenakan pakaian terbersihku dan sepatu baru. Aku membawa bungkusan uang yang kusimpan dengan hati-hati. Aku tidak memberitahu Darto atau Ibu Karto. Aku pergi ke kota, ke sekolah putraku. Sekolah itu masih sama. Suara bel, tawa anak-anak. Tapi aku tidak lagi takut. Aku melewati lapangan tempatku mengayunkan palu godam dengan membabi buta, melewati sudut halaman belakang yang kini ditanami pohon Kamboja, dan menuju ke ruang kepala sekolah yang baru. Ia sedikit terkejut melihatku, tetapi segera bangkit dan menyambutku. Ibu Sutinah, ada apa? Bagaimana kabar ibu? Aku meletakkan bungkusan uang itu di atas mejanya. Terasa berat. Kepala sekolah melihat bungkusan itu dan wajahnya berubah. Ibu? Ini apa? Pak? Kataku dengan tenang. Dulu Bapak bertanya apa yang saya butuhkan. Hari ini saya datang untuk menjawabnya. Aku membuka bungkusan itu. Uang lusuh? Uang baru? Uang hasil keringat? Uang ganti rugi? Uang sumbangan? Ini semua uang yang saya miliki. Uang ganti rugi dari mereka. Dan uang bantuan dari banyak orang. Saya ingin menyumbangkan uang ini ke sekolah, ibu.
Kepala sekolah terperanjat. Bagaimana bisa? Ini uang ibu. Sekolah tidak berani menerimanya. Bapak salah paham? Potongku. Bukan hanya memberikan. Saya ingin Bapak membuat sebuah dana dengan uang ini. Kepala sekolah menahan napas dan menatapku. Saya ingin membuat dana atas nama putra saya. Dana Budi. Dana Budi? Ulang kepala sekolah dengan suara bergetar. Iya. Dana ini bukan untuk membangun gedung sekolah atau membeli meja baru. Dana ini, tenggorokanku tercekat, tetapi aku berhasil melanjutkan, untuk membantu anak-anak yang kesulitan ekonomi, atau terutama anak-anak yang seperti putra saya, menjadi korban perundungan tetapi tidak bisa memberitahu keluarganya. Kepala sekolah membeku, matanya memerah. Ia tidak pernah membayangkan seorang ibu miskin yang kehilangan anak bisa memiliki pikiran seperti ini. Aku melanjutkan dengan suara yang jelas. Putra saya mati karena takut membuat saya khawatir, takut diejek teman-temannya, dia tidak bisa memberitahu siapapun. Saya ingin sekolah menggunakan dana ini untuk membuat semacam ruang konseling. Tempat di mana anak-anak bisa datang dan bersandar saat mereka takut. Perlu ada guru yang mau mendengarkan cerita mereka, buat mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Dan dengan dana ini, belikan siswa miskin seragam atau buku. Agar mereka tidak minder, tidak diremehkan, dan tidak menjadi mangsa anak-anak nakal. Setelah selesai bicara, napasku terengah-engah. Rasanya seperti baru saja meletakkan beban seberat ribuan kilogram. Kepala sekolah bangkit. Ia berjalan ke hadapanku tanpa berkata apa-apa, dan kembali menunduk dalam-dalam. Ibu. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Mewakili dunia pendidikan, mewakili semua orang tua di dunia ini, saya berterima kasih. Hati ibu sangat mulia. Ia menangis. Jangan khawatir. Uang ini akan kami gunakan sesuai keinginan ibu. Tidak, kami akan mencari lebih banyak donatur untuk mengembangkannya. Dan kami tidak akan menyebutnya ruang konseling, kata kepala sekolah dengan nada tegas. Kami akan menyebutnya ruang budi, agar semua siswa, pengorbanan budi, dan kebesaran hati ibu, akan selalu dikenang selamanya. Hari itu, saat aku keluar dari sekolah, hatiku terasa ringan sekali. Aku memang tidak punya anak lagi, tetapi sebentar lagi aku akan punya banyak putra dan putri. Setahun kemudian, sekolah itu berubah. Ruang budi terletak di tempat yang paling nyaman dan tenang di sekolah. Lebih mirip rumah kecil daripada kantor. Di dalamnya ada buku, makanan ringan, dan altar kecil dengan foto Budi. Setiap hari, siswa-siswa datang mengganti bunga segarnya. Dan di dalam ruangan itu, ada aku. Aku tidak tahu apa-apa tentang psikologi, tetapi kepala sekolah mempekerjakanku di sana, bukan sebagai staf, melainkan sebagai pemilik ruangan itu. Tugasku adalah merebus air, membuat teh, dan memasak bubur. Setiap hari aku memasak sepanci besar bubur ayam hangat. Awalnya anak-anak canggung, tetapi satu persatu mulai datang menemuiku. Anak yang tasnya disembunyikan temannya, anak yang diejek karena miskin, anak yang diancam kakak kelas. Mereka datang menemuiku, bukan guru. Mereka memanggilku Bude Budi. Bude, saya lapar. Aku akan menyajikan semangkuk bubur. Iya. Ayo makan. Makan selagi hangat, lalu ceritakan semuanya pada Bude. Lalu anak-anak itu akan bercerita dan menangis. Aku tidak memberikan nasihat yang hebat. Aku hanya memeluk mereka erat-erat, pelukan yang tidak sempat kuberikan pada putraku. Tidak apa-apa. Sekarang ada Bude di sini, nanti Bude sampaikan pada Bapak Kepala Sekolah. Tidak ada yang boleh mengganggumu. Ayo makan. Anak Bude juga suka sekali bubur ini. Ruang Budi telah menyelamatkan banyak anak. Menyelamatkan mereka dari ketakutan, dan juga menyelamatkanku. Aku menemukan kembali arti hidup. Aku tidak lagi terikat pada masa lalu, aku hidup untuk masa kini, untuk anak-anak ini. Suamiku, setelah mengetahui semua kejadian, juga kembali, ia tidak lagi melaut. Ia menangis terseduh-seduh di depan makam putra kami dan memohon maaf padaku. Sekarang ia bekerja sebagai tukang kayu di rumah dan membantuku di sawah. Ia berkata, "Sisa hidupku akan kuhabiskan di sisimu, mari kita hidup untuk melanjutkan bagian hidup Budi bersama-sama. Hidupku masih miskin dan rumahku masih tua, tetapi tidak lagi terasa dingin.
Sore hari, setelah mengurus anak-anak di sekolah dan pulang, aku akan duduk di teras bersama suamiku. Aku menatap langit. Malam ini bintangnya sangat banyak. Aku tahu, di antara ribuan bintang, ada satu bintang yang bersinar paling terang. Bintang itu adalah putraku. Anak emasku. Ia tidak lagi berada di dalam tembok yang dingin, di dalam makam yang dalam. Ia berada di tempat yang tinggi. Menjadi bintang paling terang, menatapku, tersenyum padaku, dan menerangi jalan yang harus kutempuh. Budi, bisikku. Ibu tidak takut lagi. Kamu juga jangan kedinginan lagi ya. Ibu dan adik-adikmu di sini akan hidup dengan baik untuk melanjutkan bagianmu. Selamat tidur, anakku. Bintang penunjuk jalanku.